everyone, and welcome to our hari ini. Kita sebenarnya ada juga ya yang workshop khusus dari YKK English Club, dan juga senang banget akhirnya bisa ketemu sahabat kakak semuanya di sini setelah kayaknya beberapa waktu lalu gitu ya. Aku terakhir nge-zoom bareng teman sahabat kakak semua di sini. Jadi salam kenal semuanya, dan juga hari ini kita spesial ya karena untuk workshop kali ini kita akan berkolaborasi nih bareng sama Scooters yang nanti kita akan dengerin sharingnya langsung nih, dan juga belajar bareng sama speakernya terkait dengan reading. Dari judulnya kelihatan ya teman, terkait dengan reading mastery workshop. Nah, semoga nanti kita bisa baca bareng dan juga nemuin banyak tips and tricks semuanya nih untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan reading kayak gitu. Dan juga mungkin di sini kita ada beberapa ya dari sahabat kakak, dan mungkin teman-teman YEC juga di sini, dan juga mungkin ada beberapa juga teman-teman dari YKK Community. Aku ucapkan selamat datang ya semuanya. Dan juga mungkin yang belum kenal aku, mungkin aku izin perkenalkan juga. Aku Tika, salah satu intern di Yayasan Vokal B yang hari ini akan menjadi MC nih untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi dan juga mungkin untuk meyakinkan untuk acara kita hari ini supaya teknisnya berjalan dengan lancar gitu ya, aku akan menyampaikan beberapa pesan, yaitu, nah, ada beberapa teknis ya. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk bisa merename akun Zoom-nya dengan format nama dan juga asal daerah. Karena nanti kan narasumber kita baru ya di sini, pertama kali ketemu juga sama sahabat kakak semuanya. Jadi biar narasumber kita saling kenal gitu ya. Oh, sahabat kakak di sini ternyata asalnya macam-macam ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Jadi silahkan teman-teman bisa rename akunnya supaya narasumber kita juga kenal nih sama teman-teman. Dan juga selanjutnya teman-teman diharapkan untuk bisa menyalakan kameranya ya. Oke, supaya nanti kita bisa lebih interaktif dan juga lebih fun gitu untuk belajar barengnya, karena bisa lihat nih muka dan juga wajah cantik dan gantengnya teman-teman semua di sini. Nah, ini aku lihat, wah, udah lumayan banyak ya yang on cam dan juga udah pakai juga virtual backgroundnya kayak yang aku pakai di sini ya. Jadi silahkan teman-teman yang belum pakai bisa coba dicek ya di grup masing-masing. Udah aku sharekan juga untuk PBG-nya, dan juga yang lain coba yang mungkin nggak ada kendala sinyal gitu ya. Nanti silahkan bisa dinyalakan kameranya supaya nanti narasumber kita bisa kenal nih wajahnya teman-teman kayak gitu. Oke, dan juga untuk mikrofon nanti diharapkan bisa dimatikan terlebih dahulu ya, terutama saat nanti pemaparan materi, supaya nanti suaranya nggak bertabrakan nih sama narasumber kita. Dan juga nanti akan ada sesi teman-teman bisa bertanya langsung ke narasumber di sesi Q&A nanti ya. Oke, dan juga jangan lupa yang terakhir seperti biasanya, silakan teman-teman bisa share nih insight ataupun keseruan yang teman-teman dapetin dari workshop hari ini ke sosial media, terutama mungkin Instagram, TikTok, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nanti silakan bisa tag Yayasan Kokalbe, tag Scoters juga, dan juga akun narasumber kita yaitu @nurdebiputri. Dan juga mungkin untuk agenda hari ini kita bakal ngapain aja sih di workshop hari ini. Jadi nanti pertama-tama kita akan ada opening, dan juga ada YKK English Club Introduction, dan juga kita akan lanjutkan nih dengan workshop bareng Spotter, dan juga ada mini quiz, ada Q&A session, dan juga terakhir kita bakal ada closing dan juga foto bersama bareng narasumber di akhir. Oke, jadi stay tune ya semuanya. Juga diharap untuk bisa menyimak setiap agenda kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Karena nanti pasti akan ada banyak insight dan juga pelajaran yang seru-seru nih dari narasumber kita hari ini. Dan juga di ending nanti kita akan sharekan juga ya untuk link evaluasi dan juga link absensi berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa stay tune sampai akhir nanti ya. Oke, dan juga untuk membakar gitu ya semangat eh, teman-teman di sini, karena kita habis ini mungkin akan sedikit serius gitu ya nanti pembahasan materinya. Jadi untuk melemaskan badan dulu, dan juga karena ini malam-malam gitu ya, jadi biar lebih seger lagi, aku akan ada ice breaking. Yay. Jadi kita akan ada ice breaking singkat, judulnya Speed Vocabulary. Jadi nanti aku akan ada beberapa pertanyaan nih yang teman-teman nanti perlu jawab nanti pakai vocabulary bahasa Inggris. Nah, karena hari ini kita kan belajarnya tentang bahasa Inggris ya, jadi tipis-tipis gitu untuk pemanasan sebelum nanti belajar lebih banyak tentang bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa
melatih vocabnya lewat ice breaking kita kali ini. Oke, semuanya mungkin boleh dituliskan gimana nih kesiapannya atau mungkin excitednya untuk ikut workshop hari ini. Boleh ditulisin di kolom chat mungkin dari 1 sampai 1 juta. Kira-kira teman-teman ratingnya seberapa semangat nih untuk ikut workshop kita hari ini? Kebetulan ini di Zoom ada 54 ya orang, wus, mantap, banyak banget nih. Jadi akan ada banyak sahabat kakak yang akan belajar bareng di workshop kita hari ini. Wah, ini ada banyak ya, ada yang sampai aduh, nolnya berapa ini? 1 miliar, lebih 1 triliun kali ya, nolnya banyak banget soalnya. Terus ada 1 juta semesta, wis, mantap, tak terbatas. Yes, banyak sekali ya. Ini kalau dihitung nolnya nggak bisa secara langsung gitu. Jadi mantap, udah banyak yang semangat untuk ikut kelas hari ini dan juga untuk ikut ice breaking-nya saat ini. Jadi untuk awalan mungkin pertanyaannya kita simpel-simpel dulu ya, karena sebelumnya aku juga belum sempat tanya ini ke teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah How are you today, sahabat kakak? Jadi mungkin di sini kabarnya gimana nih, sahabat kakak semua di sini? Mungkin karena kita mau belajar bareng ya di sini, kita mungkin ada beberapa yang excited atau kayaknya seru banget nih untuk kita bisa belajar hari ini. Mungkin ada yang happy juga karena kita ketemu sesama sahabat kakak ya di sini, atau mungkin ada yang teman-teman grateful. Ada mungkin beberapa yang disyukuri ya dalam hari ini atau mungkin tired habis kegiatan kah habis ya habis itu kayak gitu atau mungkin bored gitu atau mungkin teman-teman ada pertanyaan apa jawaban-jawaban lainnya selain yang ada di sini juga boleh banget ya jadi biar bisa explore nih tentang vocabulary-nya di sini jadi boleh banget nih mostly ada yang happy Thank you excited. so much. Oke, terus ada yang good. Mantap. Ini mostly baik-baik ya di sini. Emosinya berarti bagus nih karena kita bakal belajar bareng di workshop ini. Jadi pastinya butuh mood yang baik juga gitu ya. Oke, sip-sip. Dan juga mungkin kita akan lanjut next karena aku lihat di sini udah mulai banyak ya yang untuk jawab-jawab di kolom chat. Jadi kita akan lihat coba pertanyaan dari untuk speed vocabulary kita hari ini. Oke, jadi pertanyaannya adalah what comes to your mind when you hear the word traveling? Jadi maksudnya adalah apa yang ada di pikiran teman-teman nih ketika dengar traveling tuh apa sih gitu. Kira-kira apa yang berhubungan gitu ya. Oke, di sini Alvina mengawali dengan healing gitu ya. Benar, traveling ini memang momen-momen yang healing anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi di sini pas banget gitu. Mungkin teman-teman dengar traveling juga keinget, oh destinasi-destinasi wisata gitu ya. Like mountain, beach, pantai. Terus mungkin ada play, ocean, and everything gitu ya. Ada banyak nih vocab bahasa Inggris yang berhubungan sama traveling kayak gitu. Atau mungkin, nah ini ada yang jawab adventure juga. Di sini Rizky juga ada jawab play. Ya bener banget, karena pas traveling pasti kadang main juga ya. Kayak di permainan-permainan kayak gitu. Atau mungkin in theme park gitu, bisa jadi. Oke. Terus ada overseas, wis mantap. Travelingnya ini anu ya, overseas misalkan. Mas, oke. Tips relax, holiday, bener banget nih. Going to certain places to relax or holiday. Sip, sip. Udah mulai lancar ya teman-teman di sini untuk jawab-jawabnya. Dan juga mungkin ada pertanyaan keduanya juga nih, yaitu tentang musik. Nah, kalau teman-teman di sini kira-kira kepikiran tentang musik, apa nih yang ada di pikirannya? Mungkin about the music instrument, or maybe about mood, or maybe nostalgic gitu ya. Mungkin salah satu contohnya, oke, ada singer, K-pop, melodi, orkestra, wih, macam-macam ya di sini yang banyak nih vocab-vocab yang berhubungan tentang musik relaxing ya bener banget nih dengerin musik bisa jadi uh, momen untuk relax gitu ya. Oke, karena ini mungkin kebetulan kita udah 10 menit juga, aku akan next ke yang selanjutnya yaitu yang terakhir tentang English. Kira-kira teman-teman kebayang nggak nih tentang English bakal bahas tentang gitu yang kepikiran bakal apa nih? Mungkin kayak hard, kayak susah gitu ya belajar bahasa Inggris pasti harus progres banget nih kayak gitu. Oke, grammar nih cocok banget nih pasti ya grammar international, globalization and everything gitu ya. Challenging, menantang itu challenging ya di sini. Tense, curious, pronunciation ya banyak banget nih yang berhubungan sama bahasa Inggris.
Oke, nah kebetulan di sini kita juga hari ini kan bahas-bahas tentang bahasa Inggris juga ya, dan kebetulan workshop hari ini kita diadain juga nih dari YKK English Club. Mungkin di sini ada beberapa yang join social club ini, atau mungkin beberapa juga ada yang belum join gitu ya, masih maju mundur, oh join nggak ya YEC kali ini, dan juga mungkin ada beberapa juga teman-teman kita dari community YKK yang mungkin belum tahu juga terkait dengan YEC. Jadi mungkin aku akan jelaskan secara singkat apa sih YEC itu gitu. Dan juga jadi ini ada beberapa introduction singkat. Jadi YEC ini adalah social club dari YKK yang kita ini adalah tujuannya sebagai wadah belajar nih buat sahabat kakak nih untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu dengan caranya yang lebih menyenangkan gitu. Jadi nggak kayak mungkin kalau kita les atau pelajaran bahasa Inggris di sekolah kan lebih kayak oh belajar A, B, C, D, belajar grammar, tenses dan lain sebagainya. Mungkin lebih serius gitu ya. Tapi kadang kita belum sempat nih untuk praktekin bahasa Inggrisnya karena kadang kan kalau bahasa Inggris yang terpenting adalah praktek. Jadi YEC itu kita lebih ke untuk memberikan safe space untuk sahabat kakak nih untuk latihan praktis bahasa Inggris terutama untuk writing dan juga speakingnya kayak gitu. Lewat apa aja? Kita ada beberapa aktivitas di YEC, contohnya kayak English learning untuk belajar terkait dengan uh, writing, speaking, listening, dan juga uh, speaking gitu ya. Dan juga mungkin salah satunya juga ada group discussion yang dimana kita akan ngobrol-ngobrolin terkait dengan topik tertentu. Jadi sekalian kita praktis bahasa Inggris juga gitu ya di situ. Nah, dan juga selanjutnya juga akan ada kita belajar juga tentang conversation and also vocabulary, di mana untuk bahan ngobrol kan kita juga butuh learning juga ya, conversation yang biasanya di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih, dan juga mungkin vocab-vocab yang sering dipakai itu apa aja sih, kayak gitu. Dan juga ini akan ada weekly quizzes juga yang teman-teman mungkin sering kerjain juga in the group chat, and also and there's some discussion, simple discussion juga gitu lewat group chat dimana kita bahas tentang topik-topik tertentu kayak gitu. Yang mungkin teman-teman di sini beberapa membernya YEC udah kerjain juga gitu ya, dan juga udah ikutin juga kayak gitu setiap minggunya. Pas banget minggu lalu kita baru selesai nih batch 4 dari YEC ini. Mungkin di sini juga ada beberapa ya yang udah join sebelumnya. Sip, sip. Jadi mungkin teman-teman ini ada informasi menarik juga buat teman-teman di mana YIC ini kan terbuka untuk para penerima aktif beasiswa dari YSNKKB dan juga teman-teman alumni kayak gitu. Di mana kita juga akan buka YEC Batch 5 nantinya di bulan Oktober. Nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait untuk pendaftaran dan juga mungkin konsepnya di Batch 5 ini bakal kayak gimana sih, karena ini pastinya akan fun dan juga exciting banget dimana kita akan encourage teman-teman untuk bisa berlatih bahasa Inggrisnya untuk menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Nah, ini juga udah diajakin ya Kak Khairul untuk bisa join nih YEC Batch 5 nanti di Oktober. Jadi silakan ditunggu informasi lebih lanjutnya. Dan juga tanpa berlama-lama lagi karena ini aku lihat narasumber kita hari ini udah ada ya di sini kalau nggak salah. Oke, sini udah ada KDB yang dimana kita akan lanjut nih ke materi kita pada hari ini about Reading Mastery Workshop dengan judul How to Master Scanning and Skimming in the IELTS Reading Section bareng Kak Debbie. Halo Kak Debbie, apakah Kak Debbie bisa dengar suaraku? Halo, halo. Sudah. Halo. Sorry, tadi belum keklik ternyata. Oh iya, it's okay Kak. Okay, how are you guys? How are you Kak today? Halo, I'm good today. Yeah, it's nice Okay. to see you, everyone. Ya, nice to see you tuh juga Kak. Ya, akhirnya kita ketemu juga ya sama pihak dari Scotters yang akan sharing Ya, materi kita, materi pada malam hari ini. Dan juga aku mungkin akan sedikit perkenalkan ya the background from KDB, di mana KDB ini memiliki nama lengkap Nur Debi Putri Maulidia, SPD MA, dan juga Kak Debi ini memiliki background nih, sebagai Master TESOL dari University of Leeds. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik juga atau ini jadi kampus impiannya gitu ya untuk lanjut mungkin studi S2 dan selanjutnya. Jadi bisa tanya-tanya juga nanti ke Kak Devi, dan juga kebetulan Kak Devi ini dapat skor IELTS 7 nih. Wah, keren banget kan ya teman-teman. Jadi nanti kita mungkin akan belajar banyak juga terutamanya secara spesifiknya untuk reading in the IELTS test gitu ya. Tapi teman-teman juga nggak perlu risau karena mungkin ini kan belajar terkait dengan soal-soal reading gitu ya, yang pastinya akan teman-teman banyak terpakai juga nih untuk
belajar reading teks-teks lainnya, misal kayak mungkin jurnal bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris atau mungkin persiapan tes-tes lainnya kayak gitu. Jadi dapat diterapkan juga di kehidupan sehari-harinya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk simak selalu dari awal hingga akhir dari penjelasannya KDB nanti karena bakal banyak insight-insight menarik dari KDB. Mungkin itu, mungkin KDB apakah sudah siap untuk bisa sharing pada malam hari ini? Boleh. Thank Oke, you so siap. much Thank you, for Kak. the The stage is insight. yours. Terima kasih. Izin share screen dulu ya. Oke. Apa kabar nih hari ini semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sehat-sehat semua. Oke, baik, 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 baik. Sebentar, sebentar. Sepertinya belum full screen ya. Oke. Is it clear everyone? Am I audible? Oke. Oke. Wah, sebelumnya nih saya mau kenalan dulu ya. Jadi teman-teman bisa panggil bisa Kak Debbie atau Debbie or Miss Debbie terserah ya. Any anything that make you comfortable. Nah, tadi udah thank you banget dikenalin. Jadi saya salah satu bagian dari Skoter juga sebagai IELTS tutor dan mentor juga untuk study abroad. Jadi di sini harapannya bisa sharing juga ya sama teman-teman. Materinya reading nih hari ini. Dan harapannya juga besar ya untuk teman-teman bisa study abroad nantinya, baik itu untuk S1, S2 begitu ya. Kalau kebanyakan di sini S1 atau SMA ya? Atau sudah beberapa S2 nih? Mostly S1 sih, Kak. S1 ya. Oke, berarti rata-rata S1 ya. Oh, ada yang SMA ya. Oke. Jadi semoga nanti semuanya bisa meraih mimpinya ya untuk S2 di luar negeri atau untuk S1 gitu. Oke, semangat. Nah, jadi di sini kita fokus ke reading IELTS dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan strategi skimming and scanning ini bisa juga digunakan kalau teman-teman ingin belajar tes lain ya, misalnya mau ambil TOEFL gitu, atau mau ambil tes bahasa Inggris yang lain. Oke, jadi ada juga diploma ya di sini ya. Oke. Mhm. Nah, mungkin saya mau sharing sedikit ya terkait untuk reading ya. Reading itu sesuatu yang mungkin masih momok ya, karena memang kita belum terbiasa untuk membaca. Saya pun juga kalau baca sejam gitu, 2 jam gitu bosen ya kan. Jadi, nah kita hari ini belajar skimming and scanning. Selalu ingat sama tujuan teman-teman ya, kalau untuk belajar, reading itu kita kan di sini belajar untuk mengerjakan soal ya, untuk mendapat nilai yang tinggi ya. Jadi selalu ingat tujuan teman-teman ya mengerjakan reading, membaca reading ya to get the high score gitu kan, untuk mendapat nilai yang tinggi. Jadi, di sini tidak perlu teman-teman memahami semuanya gitu. Nah, teman-teman harus bisa strateginya salah satu skimming and scanning untuk menghemat waktu dan bisa mendapatkan jawaban yang benar gitu. Tapi kalau reading yang lain misalnya baca berita gitu kan, baca jurnal, nah kan teman-teman memang baca itu untuk ya paham isinya kayak gitu loh, tahu konteksnya gitu. Jadi memang purpose-nya beda dengan baca untuk tes. Oke. Oh ya, by the way, nanti kalau memang ada teman-teman yang mau tanya ya, feel free ya. Jadi bisa kita diskusinya dua arah aja ya. Nanti bisa dibantu sama kakak moderator kalau memang ada yang
raise hand di akhir ya, atau kalau memang, relate banget nih sama yang sedang didiskusikan, bisa di chat mungkin ya, gitu. Jadi bisa sambil saya baca, terus nanti, langsung dijawab sambil kita discuss apa yang ada di screen, seperti itu. Nah, kebetulan kalau, tadi kan disebutkan background saya, dari University of Leeds ya. Jadi saya ambilnya tuh TESOL. TESOL itu English Education, pendidikan bahasa Inggris kalau di Indonesia, gitu. Mungkin cerita sedikit ya sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke reading, sections untuk IELTS ya. Nah, saya dulu tuh sebelum, mengambil S1, itu memang belum, apa ya, belum ada kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni gitu ya. Nah, di situ saya struggle belajar, mencari metode yang cocok dengan saya. Jadi yang saya percaya adalah ketika teman-teman nilai reading-nya misalnya masih, 50% benar gitu ya. Nah, itu belum tentu memang teman-teman yang nggak bisa, tapi mungkin teman-teman belum ketemu strateginya aja, gitu. Jadi saya dulu struggle banget waktu SMA, SMP ya, dari SD, SMP lah itu struggle banget, sampai waktu SMA tuh saya menemukan, metode yang cocok. Nah, hal itu yang mendasari saya untuk mengambil S1 Pendidikan Bahasa Inggris, gitu. Karena ternyata ketika kita sudah menemukan metodenya, ya kita, bisa gitu belajar mendapatkan nilai yang tinggi, baik itu untuk tes, dan bisa juga dipermudah untuk mengerjakan, tugas-tugas, gitu. Jadi temukan strategi yang tepat ya, itu cerita sedikit ya. Nah begitu juga untuk reading. Nah, mungkin tambahan sedikit ya sebelum kita masuk ke materi. IELTS somehow change my life ya. Saya dulu itu orang yang nggak suka baca sama sekali gitu. Jadi saya terkenal itu dari kecil itu, di keluarga saya nggak pernah belajar gitu. Tapi ya, alhamdulillahnya selalu masuk, 3 besar di kelas gitu. Karena memang saya tipe orang yang, apa ya, auditori ya, pendengar gitu. Jadi saya, di kelas itu mendengarkan guru, tapi di rumah nggak pernah belajar gitu, atau saya ngambil les gitu kan. Saya ngambil les, jadi ada guru yang ngajarin saya, nah saya dengerin, saya ngerjain soal, begitu metode belajar zaman dulu ya, tanpa membaca atau ya tanpa belajar yang memang, rutin dengan membaca buku. Nah ketika saya, di S1 nih, saya mau S2 tuh saya kesulitan. Karena ternyata harus baca gitu kan, dan IELTS ini bacanya panjang banget gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau itu saya terpaksa untuk membaca pada saat itu. Kenapa? Karena ya untuk IELTS test gitu, untuk melanjutkan, kuliah saya, ke luar negeri gitu. Jadi di situ saya mulai memaksa diri saya untuk membaca, karena memang sebelumnya tidak terbiasa dan tidak suka membaca. Sama sekali tidak suka untuk membaca gitu. Jadi saya lebih baik mendengarkan orang lain gitu. Atau meminta orang lain membaca untuk saya, seperti itu. Nah, tapi di IELTS kan nggak bisa. Itu saya coba paksa diri saya membaca, memahami, mengerjakan soal. Sampai ketika, saya sekarang suka membaca, ya gitu. Jadi ketika saya punya waktu longgang gitu, saya, selalu ada buku yang, oh bisa saya baca nih, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya. Jadi tergantung, buku, yang saya ingin beli atau saya ingin baca, seperti itu. Jadi ya IELTS change my life gitu ketika saya belajar IELTS, oh saya jadi suka membaca. Jadi saya sekarang sudah menemukan pleasure in reading ya yang sebelum-sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Dan ya harapannya teman-teman juga, bisa menemukan hal itu ya walaupun awal-awalnya agak maksain diri kayak gitu kan, agak susah, berat, nggak paham, dan sebenarnya butuh waktu dan strategi yang cocok aja gitu. Sampai nanti teman-teman bisa nyaman untuk membaca karena somehow membaca itu, menyenangkan ya dan banyak yang bisa kita pelajari dari buku-buku yang bagus-bagus gitu kan dan, untuk IELTS itu reading dan listening sangat powerful ya teman-teman untuk menaikkan nilai gitu. Jadi kebanyakan kampus itu kan mintanya overall ya, overall itu kan rata-rata. Nah, overall 7 misalnya, kalau kita mau kejar semuanya 7, aduh susah banget di writing sama speaking gitu kan. Jadi satu-satunya yang memang, jadi kunci kita, jadi senjata utama adalah di listening dan reading gitu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan, ke student-student IELTS saya. Fokus ke listening sama reading dulu, kenapa? Karena itu yang paling realistis buat kita naikin skornya dari 7 ke 8 kayak gitu ya.
Jadi, fokus ke listening reading dulu, banyakin drilling, banyakin latihan, sampai memang nilainya udah stabil di 7 atau 8. Kalau di writing speaking gimana? Udahlah itu, minimal skor aja 6, 6,5 gitu aja. Karena bakalan susah teman-teman kalau kita, eee, fokus ke 4 skill. Kecuali teman-teman punya waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin ya, itu it's okay. Tapi kalau teman-teman waktunya kurang dari setahun, ya bijaknya, strateginya adalah teman-teman fokus ke listening dan reading. Gitu. Fokus ke listening dan reading, banyakin drilling, targetnya harus lebih tinggi dari overall score. Jadi nanti ketika writing sama speaking-nya ya standar aja, is okay, overall masih tinggi gitu. Karena kalau writing sama speaking itu faktornya banyak banget kan. Ada faktor topik, faktor, idea, faktor, mungkin nervous enggaknya gitu. Kalau di reading listening kan skill-nya hanya satu, jadi kita tidak perlu punya, eee personal knowledge ya, untuk mengerjakan tugas-tugasnya, gitu. Oke. Nah, kita coba, bahas dulu ya, untuk reading di IELTS. Nah, I give you time ya, you can read this first. Oke. Nah, kalau di IELTS itu reading-nya full of academic ya. Jadi, teman-teman harus belajar dari sumber-sumber yang akademik gitu. Jadi ketika kita mau belajar apa, sesuatu tuh harus disesuaikan. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar TOEFL, ITP ya, reading-nya itu kan multiple choice ya, jadi lebih mudah. Tapi kalau di IELTS ini, tipe soalnya banyak banget dan teman-teman harus tahu bahwa reading IELTS itu panjang dan full of academic discussion, gitu. Nah, kira-kira kalau di IELTS ini kan, akademik semuanya ya, teman-teman bisa belajar dari mana aja? Bisa belajar, dari baca buku apa aja coba? Atau mungkin dari sumber apa aja, sumber reading apa aja? Mungkin bisa sharing dikit-dikit? Atau kalau belajar reading biasanya gimana? Baca apa? Ngapain gitu? Newspaper, artikel, oke. Ya, newspaper tapi ini ya usahakan English newspaper. Kayak contohnya kalau di Jakarta itu ada di Indonesia itu ada The Jakarta Post, BBC, oke. Nah, jadi kalau di IELTS itu, berasal dari Inggris ya kan, jadi dibuat oleh, UK. Nah kalau di UK itu aksennya pakai British accent gitu. Jadi teman-teman nanti listening-nya juga harus disesuaikan ya kalau mau belajar IELTS. Kalau belajar TOEFL, aksennya tuh pakai American accent gitu. Jadi memang, berbeda ya, kalau TOEFL American accent, kalau IELTS itu British accent. Oke, kalau novel sama song lyrics itu, ini ya, les akademik ya. Jadi, tidak disarankan untuk IELTS, mungkin untuk ini, have fun aja. Jadi for fun, ya you can have, song with you, you can read novels, ya, but for the test, no ya, just read the academic one. Oke, artikel ya, jurnal artikel. Nah, jadi teman-teman tuh kalau lagi suka sesuatu bisa baca jurnal gitu, jurnal artikel. Itu juga bisa meningkatkan nilai IELTS. Okay, maybe before we start, I'm going to give you some of the review, ya, overview of the questions that might appear in IELTS. Jadi pertama itu ada matching headings. Nah, untuk matching headingsnya ini kita mencocokkan ya paragraf dengan list yang ada
di soalnya gitu. Nah, ketika kita ingin mencocokkan matching headings, kita harus tahu dulu opsinya apa. Jadi yang sering salah adalah membaca esainya dulu ya, membaca reading passage-nya dulu gitu. Jadi ngulang lagi gitu loh. Jadi make sure teman-teman mau kerjain reading apa aja ya itu baca dulu soalnya, baca dulu opsinya gitu. Jadi ketika kita membaca passage-nya, kita udah tahu yang ditanyakan apa, opsi jawabannya apa gitu. Ya. Oh ya, by the way, nanti saya kasih beberapa soal ya untuk teman-teman di sini praktis. So, we are not going to only have discussion, but we are going to also do some exercises and discuss. Ya, jadi kalau nanti malu-malu nggak apa-apa, jawabannya bisa di direct message aja gitu. Ya. Oke, itu yang matching headings. Nah, ada juga matching informations. Di IELTS is important for you to pay attention to the instruction. Jadi itu instruksinya diperhatikan. Di sini instruksinya kan you may use any letter more than once. Nah, kalau ada instructions seperti ini, artinya jawabannya boleh sama. Nomor satu sama nomor dua itu misalnya ya jawabannya boleh sama-sama Chinese gitu. Nah, kalau untuk matching headings di sini enggak ya, jadi jawabannya hanya satu, tidak sama. Jadi ketika poin pertama sudah dipakai, nggak bisa dipakai lagi, gitu. Nah, ini yang paling gampang ya, jadi ada multiple choice. Nah, teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Oke, easy lah, ini yang paling common sih. Nah, nanti ada juga true, false, not given gitu. Kalau di true, false, not given tuh nanti kita bahas mungkin lebih detail lagi ya, tapi, mungkin sekarang teman-teman jadi ada gambaran ya, oh ternyata IELTS ini tipe soalnya macam-macam ya, terus how to do skimming scanning ya. Jadi kita baca opsinya dulu, kita skimming scanning dari sana gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke questions, ada yang tahu what is scanning? Scanning dulu. Belum, jadi, ya mungkin saya nanti pakai bentar. Sepertinya masih ini ya, belum ada gambaran lebih. Sebentar. Jadi kita coba bahas skimming scanning tadi itu. Oke. Share. Sebentar, sebentar. Nah, jadi skimming itu untuk soal yang tadi pertama ya, untuk matching headings. Oke. Ya, baca cepat. Ya, skimming itu baca cepat ya. Jadi untuk soal-soal matching tadi itu ya, matching headings terutama atau mencari main idea. So it's look through a text quickly to get the gist or the general idea of the passage. Hmm, oke, itu untuk skimming.
can also do the scanning ya, but before scanning you can underline the text first. Jadi setelah underline kita masuk ke scanning proses. You just find the specific keywords ya. Oke, nah nanti kita belajar ya how to underline the text. Oke, mungkin terakhir sih ini ada strategi yang for me is powerful ya. Jadi kalau di IELTS itu bisa copy paste answer untuk semua tipe completion. And don't spend too much time. That's why we study about scanning and skimming. Okay, give it a moment. Okay, so as I told you, yeah, you can also copy paste the answer. So the answer can be based on the text. So if you have completions like this, the answer will be exactly the same. So just copy paste. Now this is also the same. Yeah, just copy paste. Okay, later on we can have a practice. Okay. Nah, for now let's do the skimming ya. Okay guys, so please do this paragraph. Give me your answer. And yeah, I would like maybe one of you to explain or elaborate to me, yeah. How do you do the questions? How do you answer the questions? Okay, just one number, yeah. Please do it. Shall we read it together, Kak Debbie? No, no need. Just do it yourself. Then we discuss the answer. Later on, you can type your answer in the chat box and we discuss. Okay. Mhm. Ya, oke. Ini satu paragraf aja ya, jadi kita coba kerjakan bersama deh.
Oke, nah kalau berdasarkan tadi yang kita discuss, oke, kita baca pertanyaannya dulu kan. Nah, setelah baca pertanyaan, kita lihat opsinya. Sebentar. Kita lihat opsinya, kita analisa opsinya, terus kita bisa masuk ke readingnya. Oke. Ini mungkin teman-teman familiar ya sama tipe soalnya. Ini kan multiple choice. Tapi vocabnya gimana? Agak susah ya. Susah. Oke, ini ada beberapa yang sudah jawab loh pertanyaan. Oke. Banyak yang nggak tahu ya vocabnya ya itu. Jadi kalau misalnya di reading itu kita bisa guessing ya if you know the context. Tapi kalau nggak tahu konteksnya ya memang kan mau nggak mau harus tahu artinya gitu ya. Nah, kita coba analisa dulu nih questions-nya. Kemudian kita analisa jawabannya. Ya, biasanya kalau multiple choice itu jawabannya mirip ya. Jadi ada jawaban yang benar satu, ada pengecil satu. Nah, dua ini nih mirip. Nah, untuk scanning itu highlight-nya itu noun dulu ya. Kata benda gitu. Kenapa kok kata benda? Karena kata benda ini susah banget gitu untuk di paraphrase, untuk diganti. Atau kita bisa fokus ke specific verb seperti increasing pay, equipping skills, seperti itu. Nah, dari kata kunci yang sudah kita dapat, kita bisa skimming and scanning. Oke. Nah, don't read everything ya. Skimming bisa itu diawali dengan membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir begitu. Nah, sesuai tadi yang kita garis bawah ya. Ini sepertinya berbicara tentang older workers ya yang terbanyak ya. Oke, kemudian jawabannya gitu. Tapi ya it's okay for you to guess dari kata kunci yang memang sudah kita temukan gitu ya. Nah, untuk yang B pun juga sebetulnya salah ya. Jadi ketika kita punya opsi, kita juga bisa eliminasi ya. Nah, ini pixelsnya kan manual. Nah, ini berarti salah. Oke, kemudian increasing pay itu nggak ada sinonimnya increase. Nah, skill juga nggak ada kan noun skill gitu. Jadi kita bisa eliminasi juga. Itu sih cara cepatnya ya. Skimming and scanning ya. Skimming from the reading. And then focus on the first and the last sentence. Try to do scanning after you read the option. Gitu. Scanning focus on the specific noun and you can also highlight the verb. Oke. Sebentar nih. Ya, banyak. Oh, ada yang benar loh. Ya, tadi ada jawab yang A juga nih. Oke. Ya, kalau teman-teman masih kesulitan, feel free to open dictionary ya. Saya selalu bilang tuh kalau belajar reading, buka kamus aja gitu kan. Ini bukan hanya tebak-tebakan. Jadi kalau sambil buka kamus itu bisa menambah vocabulary gitu. Sebentar. Oke. Good. Ini tadi yang udah kita bahas sih. Oke, nah, this is maybe the hardest one ya for the true false not given. This is also another scanning process.
Nah, yuk kita coba mungkin bareng-bareng highlight dulu ya untuk scanning ya. Tadi kan sudah coba untuk skimming kan. Nah, kira-kira number one, what to highlight? What specific noun that you can highlight? Nah, kalau tadi kan kita highlight increasing ya, karena noun-nya general ya. Jadi boleh highlight specific noun atau setelah itu kalau nggak ada specific noun, kita bisa highlight verb ya, kata kerja. Nah, kalau ada adjective, kita bisa highlight adjective juga. A join winner, ya. Husband, oke. Nah, noun yang pertama yang tadi belum kesebut ya, ini husband dulu. Noun yang pertama husband. Noun yang kedua winner. Kemudian ada adjective ya, join winner. Please highlight. And then Nobel Prize is good, is specific, right? But the key is here, both. Ada both prizes. Oke, nah gitu caranya teman-teman ya. Jadi kalau di IELTS itu kan ada opsi true, false, not given ya. True itu dia agree, benar. False itu sesuatu yang bercontradictions atau berlawanan gitu kan. Nah, it's hard for you guys to identify based on the understanding or reading understanding. Jadi kalau memang kesulitan untuk memahami bacaan atau mencari uh, agree or contradict ya, seperti yang di instruction, nah kita bisa highlight aja, tinggal cari evidence-nya gitu kan. Ya kalau true ya berarti ada evidence-nya gitu. Kalau false kan contradict ya berarti ya lawan berlawanan ya bisa kita bilang antonimnya gitu. Nah, kalau not given baru ya nggak ada evidence-nya karena di sini kan no information given. Oke. Oke, maybe teman-teman bisa bantu untuk capture dulu ya karena saya mau ganti slide nih ke reading passage-nya sebelum kita bareng-bareng ngerjain nomor satu. Oke, jadi diingat-ingat dulu atau boleh difoto dulu. Husband join winner both prizes. Oke. Nah, let's do this. Yuk, teman-teman bisa kerjakan dulu. Nah, kemudian highlight. Nah, ada husband di situ. Yap. Oke, thank you. Oke, mungkin. Oke, ada yang bisa menemukan jawabannya? Ada join winner. Can you find the evidence of join winner? Ada both prize. False. Oke. Ya, jadi yang pertama evidence-nya, oke, you have husband ya, but yeah, you have soul winner. Ya, jadi
untuk physics, ini dia bareng-bareng ya, grup winner. Tapi satu lagi nih chemistry-nya sendirian gitu. Jadi karena sendirian, nah jawabannya false. Oh, tadi kan di sini ada kata both prices. Oke, oke, clear ya. Okay, how about number 2? What to highlight? Kira-kira spesifik noun apa yang bisa kita highlight? Ya, ya. Jadi soul winner itu single ya gitu ya. Dia sendiri. Oke, jadi kita bisa highlight science. Oke, good job. Yang kedua ini ada, oke, good job. Ada yang ini, child ya. Oke, nah kita cari ini, ada nggak? Interested itu masih general sih. Kita fokus ke dua dulu, science and child. Nah, ada kata science nggak? Ada yang bisa menemukan science? Nah, mata pelajarannya ini ya. Oke, chemistry. Oh, jauh banget tapi dia di sini. Oke. Ya, jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jauh dari kata kunci. Nah, itu strateginya juga ya untuk reading. Ketika kita udah dapat kata kunci, terus kan kita cari kata kunci di soal dari soal di bacanya. Nah, jawabannya nggak akan jauh-jauh dari sana gitu. Nah, childhoodnya kan di sini, jadi coba dicari di sekitar sini saja. Nah, ini kan dia membahas tentang ya memori. Jadi memorinya tuh strong, very strong. Daya ingatnya kuat gitu. Dan dia ini menang ya, menang beberapa gold medals. Kayak gitu. Jadi nggak ada sains sama sekali di sini. Tidak dituliskan gitu. Jadi jawabannya ya, not given. Nah, kalau teman-teman ketemu evidence lain, misalnya nih, Mary was remarkable for her prodigious memory on history. Nah, itu jawabannya false. Karena ada lawannya, ada evidence-nya gitu. Kalau di sini kan nggak ada sama sekali ya lesson-nya atau mata pelajarannya. Jadi jawabannya not given karena nggak ada mata pelajaran sama sekali. Kalau ada mata pelajarannya, nah itu bisa false. Oke, itu contoh scanning ya di true false not given. Nah, ini untuk matching information. Bentar, sepertinya kita ada 5 menit ya. Oke, mungkin kita untuk sesi selanjutnya kita matching information ya. Nah, bisa teman-teman baca di sini strateginya. Tadi kan secara general dulu ya, skimming and scanning. Kemudian kita sudah belajar skimming di mencari main idea dan menjawab multiple choice. Yang kedua kita scanning untuk true false not given. Nah, ini kita coba matching information. Spesifik strateginya pertama, carefully read the instruction. Jadi di IELTS itu penting instruksinya karena kita punya banyak tipe soal. And then read
Bentar. Hmm. Apa? Kemudian kita Bukan apa? the statement before Apa? the text. Jadi baca soal atau opsinya dulu sebelum kembali ke teks. Skim read the text to get a general understanding of what it's about. Nah, tadinya yang baca cepat ya. Setelah baca cepat, return to the statement. Kembali ke pilihan jawabannya. Once you have selected your statement, scan the text for keywords. Nah, setelah skimming baru scanning. If you are right and can confirm the match, fill the answer sheet and cross through the statement to eliminate it from further considerations ya. Berarti kalau di matching headings itu jarang ada pengulangan. Gitu. Jadi ketika kita sudah menggunakan opsinya sekali ya tidak bisa digunakan lagi. The last, repeat this process until you have matched all the statements to paragraph. Oke. Nah, jadi kita coba highlight dulu ya keywords di sini. Nah, I highlight keyword like feature and America. Jadi kalau tadi kan gampangnya untuk scanning itu kita fokus ke kata-kata yang spesifik. Fokus ke noun ya. Kemudian kita fokus ke adjective, kategori seperti put, adjektif seperti join, soul gitu kan. Kemudian kalau ada specific verb, nah kita bisa juga highlight verb atau kata kerjanya. Nah, selain itu kita bisa meng-highlight Amerika ya. Jadi Amerika ini susah untuk di-paraphrase ya. Pasti paraphrase-nya kita masih bisa mengidentifikasi entah itu kota maupun orang. Dan feature itu juga identifikasi tahun. Nah, why I didn't highlight urban planning because it's very general. Jadi kalau sesuatu yang umum general nggak usah di-highlight karena ya pasti kita ketemu di paragrafnya nanti gitu. Ini contoh-contoh yang bisa di-highlight. Conflicting ideas, long and varied, adjective ya. Kemudian ada financial problem, adjective, noun-nya konsep. One itu juga penting kan, itu angka, jadi harus di-highlight nanti untuk cari evidence-nya. Nah, ada kata obstruct. Obstruct itu no progress ya, prevent the progress. Jadi menghalangi progresnya, itu penting ya. Jadi kita konteksnya negatif ya, kalau paragrafnya ada progresnya ya pasti salah. Nah, selanjutnya ini ada reduce traffic. Mungkin kita coba satu dulu ya. Ini matching headings. Kita mencari kata kuncinya. Di sini ada ancient. Wah, ada tahun. Ada varied communities ya. Ya, kemungkinan bisa ditebak ya dari situ ya. Ini jawabannya nomor 3. Jadi long and varied ya. Long itu nanti dilengkapi atau evidence-nya didapatkan dari tahunnya gitu ya. Kalau varied kan memang di sini membahas various plant communities, ada banyak perubahan juga ya kan. Ada banyak kota seperti itu. Oke. Sepertinya materinya sampai jam 8 saja ya. Iya, benar Kak. Di sini bakal ada quiz dan juga Q&A session. Oke, jadi kita quiz dulu ya. Setelah itu nanti kita lanjut Q&A ya. Iya, benar Kak. Oke, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di sesi Q&A ya, karena tadi kalau nggak salah ada satu pertanyaan tentang bahasa Inggris ya. Jadi jawabannya agak panjang, saya skip dulu untuk Q&A aja. Nanti mungkin dari teman-teman juga bisa sharing ya, dari teman-teman yang lain. Oke, boleh. Ya, belajar vocab dasar dulu ya.
Oke. Nah, jadi ya boleh saya kembalikan deh untuk teman-teman dari YKK untuk kuisnya dulu karena waktunya sudah jam 8. Okay, thank you so much Kak Depi for your explanation about IELTS dan juga tadi dijelasin juga ya teman-teman terkait dengan question types gitu ya, terutama untuk di reading IELTS. Semoga nanti ini juga dari gambaran oh soal-soal bahasa Inggris ternyata macem-macem banget ya. Kayak yang contohnya ini bikin list of headings, tadi ada tentang true, false, and also not given. Itu mungkin belum terbiasa gitu ya kalau misalnya di soal-soal mungkin waktu sekolah atau waktu UN kan beda-beda banget gitu ya soal-soalnya kayak gitu. So it's also become your introduction of IELTS tuh soal saya kayak gini ya. So you can prepare better next time untuk teman-teman kalau misalnya nanti mungkin akan persiapan juga untuk ambil tes IELTS ataupun tes-tes lainnya kayak gitu. Jadi mungkin aku akan sharekan juga untuk kuisnya. Mungkin boleh Kak Debi untuk bisa diturunin dulu ya. Dan, Boleh. Oh, sebentar, sorry, sorry. oh iya, it's okay Kak. Oke, Wait, aku akan mungkin ada sedikit juga ya, mungkin practice juga reading singkat kayak gitu. Tapi ini untuk quiz yang dari YKK ini mungkin kita akan baru belajar gitu ya. Jadi kita akan secara simpel aja supaya teman-teman mungkin lebih paham. Oh, cara kerjain soal reading yang mungkin yang yang kayak gitu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ini akan ada beberapa soal. Jadi juga untuk cek nih untuk teman-teman tadi, do you really understand about the material from KDB or not gitu. Jadi kita akan practice di soal-soal berikut ini. Nah, ini akan ada teks singkat gitu ya. Ini mungkin belum standar IELTS banget, but it's also about academic gitu ya. Karena ini tentang woman empowerment nih. Ya kakak banget gitu ya topiknya. And it's also some yang bukan not a really everyday life. Jadi a little bit academic juga di sini. Oke, mungkin bisa teman-teman baca dulu. Di sini ada beberapa kalimat ya. Dan 3 kalimat aja kok. Jadi aku udah pilihin yang lumayan teman-teman bisa pahami juga. Oke, mungkin aku akan bantu bacakan juga ya, supaya teman-teman nanti juga bisa sambil cek juga mungkin ada yang mau perlu ditranslate atau mungkin nggak ngerti artinya juga bisa ditanyain aja ya di chat. Oke, ini akan dikutuk soal 1 sampai 4 ya nanti teman-teman. And the text is about women's empowerment has been identified as a key factor in promoting economic development and social progress. Nah, di sini ada kata-katanya economic development and social progress ya. And by providing women with equal opportunities in education and the workforce, countries have seen increased productivity and better outcomes in health and family well-being. Organizations around the world are actively working to close the gender gap in leadership and ensure equal pay for equal work. Kayak gitu. Nah, udah ada gambaran teksnya kurang lebih kayak apa. Jadi ini tentang woman empowerment ya. Kurang lebihnya yang hubungannya ada dampaknya di beberapa faktor, misalnya ekonomi, sosial, dan di sini juga ada tentang health and family well-being. Ini kesejahteraan keluarga ya, teman-teman. Dan juga about the how organization close the gender gap in leadership for equal work. Jadi tentang penggajian juga nih, kayak gitu. Nah, karena kita udah baca teksnya, kita coba kerjain ya beberapa soal tentang teks ini. Jadi bisa diingat-ingat dulu. Nanti aku akan tampilkan juga kok teksnya di beberapa soal setelah ini. Oke, untuk soal pertama, what is the main idea of that paragraph? Jadi tentang eh, kalau ide utama, kalau di bahasa Indonesia ya, ide utama paragrafnya ini tentang apa sih gitu. Tadi aku udah sempat spill dikit tentang teksnya ini tentang apa gitu ya. Ini ada A, B, C, D. A, woman. Nanti teman-teman bisa langsung tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Oke. Ini udah, oh udah cukup kelihatan ya. Variasinya nggak ada jawaban lain selain A di sini. Jadi I think all of you already understand ya about the text that we read before. Jadi kita akan cek apakah jawabannya benar A.
Yeay, benar banget. Jadi buat women's empowerment ya is essential for both economic and social progress. Nah, di teksnya tadi bahas-bahas juga tentang kalau women empowerment ini penting juga ya buat economic and also social gitu. Jadi itu juga bisa kelihatan di kalimat pertamanya. Jadi Kak, teman-teman simak. Oke, sip. Ini udah nomor satu terlewati dengan mudah ya di sini ternyata. Oke, coba kita lanjut ke soal nomor dua deh. Gue yang agak sulit sedikit. Okay, the text states that countries with more empowered women have better health outcomes. Is this statement true, false, or not given? Nah, ini tadi salah satu question types juga ya yang dimention Kak Debbie tadi yang di soal-soal IELTS sering kelihatan, ditemui gitu ya. Kira-kira ini jawabannya yang mana ya? True. Oke. Oh, ini masih lanjutin yang tadi ya. Oh, ini kali ini beda nih. Ada yang jawabannya B di sini. Artinya false ya di sini. Oke, tapi mau masih A. Mungkin ada jawaban lain, mungkin not given. Kira-kira tadi dimention nggak ya about health outcomes di teksnya tadi? Oke, ada lagi jawaban? Oke, Erni di sini jawab B. B. Indra juga B. Oke, coba kita cek ya. Ini wah mulai mulai kelihatan bedanya A sama B ini jawabannya. Oke, coba kita cek ya. Apakah jawabannya benar A atau B nih? Karena dua jawaban dari teman sahabat kakak semua di sini. Ya, jawabannya true. Karena tadi di teks sebut ini negara-negara dengan perempuan yang lebih diberdayakan or empower women have better health outcomes. Coba kita cek ya. Jadi di teksnya, oke, kita kembali ke teksnya tadi. So di sini by providing ini di kalimat kedua sih kuncinya. By providing women with equal opportunities in education and the workforce, countries have seen increased productivity and better outcome in health and family well-being. Oke, jadi ini ada ya di teksnya dan juga disebutin juga kalau memang mempengaruhi kesehatan juga gitu dari women empowerment. Oke, jadi jawabannya tadi true ya untuk soal nomor dua ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor tiga. Ini tentang meaning of word ya. Jadi ini nanti teman-teman akan simak in that sentence what. Jadi bisa teman-teman bisa cek dulu ya pertanyaannya. Salah satu tips tadi yang sampaikan Kak Debbie. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa cek dulu soalnya apa sih sebenarnya yang ditanyain daripada teman-teman harus baca seluruh teks kayak gitu. In that sentence, what does the word empowerment mean? Kalimatnya programs focusing on the empowerment of women in rural areas have led to increased participation in community decision making. Oke, di sini jawabannya, oh B semua ya ini jawabannya. Oke, discrimination, encouragement, exclusion, limitation. Oke, karena sudah sama semua jawabannya, coba kita cek apakah jawabannya benar. Encouragement ya di sini. Iya, benar sekali. Ya, di sini mungkin kalau misalnya teman-teman tipsnya kayak, oh ini kayaknya kalimatnya, kata-kata baru ya, belum pernah dengar vocabnya. Kadang teman-teman bisa juga coba lihat dari kalimatnya ya, apakah ini ke arah positif atau negatif, itu bisa juga kadang kelihatan gitu ya dalam kata-kata. Jadi, it's about practice and also exercise ya. Kalau mungkin udah lebih terbiasa akan lebih ngerti, oh ini kalimatnya akan ke negatif atau positif, negatif atau positif gitu. Jadi, empowerment itu artinya kan mendukung dan juga pemberdayaan kayak gitu, mirip-mirip ya. Dan juga di sini fokusnya ke arti encouragement. Oke, sip. Selamat untuk sahabat kakak yang udah jawab benar tadi di soal nomor 3 ini. Coba kita lihat soal nomor 4 terakhir. Nah, pertanyaannya adalah, ini tentang teks tadi ya. What is one major benefit of closing the gender gap in leadership according to the text? Artinya, gimana sih closing? Ini kata kuncinya closing the gender gap in leadership ya di sini. Kira-kira jawabannya A, B, C, D. Increase wage for men, more inclusive decision-making processes, decrease job opportunities, less competition in the workforce. Yang mana nih kira-kira? Ini ya, ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada Dadu, ada B, Beca, terus apa lagi nih? Yang lain? Ada jawaban lain? Kira-kira about the gender gap in leadership according to the text.
Oke, ternyata jawabannya banyak yang B ya. Coba kita cek jawabannya. Karena udah mostly jawabannya B, apakah benar? Yeay, benar. So, it's about the gender gap in the leadership. It's more into more inclusive decision making processes. Jadi kayak karena ada kan kadang kesenjangan gender gitu ya, kayak pemimpin-pemimpin kadang banyaknya cowok gitu. Tapi kenapa sih harus ada gender gap yang diperbaiki gitu supaya nanti kalau misalnya ada decision making proses tuh jadi lebih dipertimbangkan gitu ya, lebih baik kayak semua opini baik laki-laki atau perempuan itu juga bisa dipertimbangkan. Gitu. Kalimatnya ada di sini ya, kalimat terakhir kayak organization around the world are actively working to close the gender gap. Nah, kebetulan ini kalimatnya sama juga, close the gender gap in leadership and also ensure equal pay for equal work. Jadi kalimatnya di sini yang mengartikan tentang decision making tadi ya. Oke, sip. Udah lumayan semua ya di sini. Mungkin soalnya kayak kemudahan ya buat anak YKK ternyata. Harusnya aku agak selidikin soal-soalnya. It's okay. Ini jadi kayak mungkin pemanasan aja ya. You can practice again in your mungkin another test or maybe another reading exercise gitu ya. Teman-teman bisa cari juga soal-soalnya di internet or maybe di buku-buku kayak gitu. Jadi teman-teman bisa practice juga untuk soal-soal ini kayak gini. Okay, thank you everyone that already participated in our mini quiz about reading session. Maybe we will move to our Q&A session ya di sini bareng sama Kak Devi. Nanti untuk teman-teman tanya jawab, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Mungkin about IELTS or about English learning or about Kak Devi experience, mungkin everything teman-teman bisa mungkin tuliskan di kolom chat atau mungkin ada teman-teman yang mau raise hand kayak gitu. Jadi mungkin untuk pertama-tama, apakah ada teman-teman di sini yang mau raise hand? Kita buka pertanyaan untuk 3 penanya pertama nih yang mau raise hand. Mungkin aku hitung dulu kali ya. Oke. 1, 2, 3. Ada yang mau tanya? Mungkin mau lewat raise hand? Oke, di sini ada Bunga. Silakan, Bunga. Halo Kak Devi. Kenalin, nama aku Bunga, aku dari Jawa Barat, dari Bandung. Yang ingin aku tanyain pertama-kama buat orang-orang yang masih beginner atau dari basicnya itu buat IELTS tuh mendingan gimana awalnya. Yang kedua, untuk IELTS itu kan tesnya ada yang base dari komputer sama base yang paper. Nah, untuk itu mendingan base paper ataupun base komputer. Terima kasih. Sama-sama. Oke. By the way, boleh dijawab dulu nggak biar nggak lupa? Ya, silakan bisa langsung Oke. aja kok. Thank you. Oke, ya, thank you. Jadi kita tanya langsung jawab aja ya biar nggak lupa gitu. Thank you so much ya for the questions. Itu pertanyaan yang menarik banget, oke banget ya, dan itu jadi pertimbangan banyak test takers di IELTS gitu. Nah, kalau di sini teman-teman masih merasa beginner, yang tadi harus kita pelajari ya, udah kita bahas di chat-chat sebetulnya vocab ya, itu yang penting yang pertama, ya vocabulary. Kenapa kok vocab? Karena itu kuncinya untuk mengerjakan tesnya gitu. Yang pertama vocab. Jadi untuk dapat vocab yang banyak, banyakin exposure dalam bahasa Inggris gitu. Jadi banyakin baca, banyakin dengerin sesuatu yang memang berbahasa Inggris, jadi vocabnya nambah. Tapi jangan lupa belajarnya harus sesuai. Nah, kalau belajarnya buat IELTS, buat tes, berarti belajarnya harus secara akademik, secara formal gitu. Jadi exposure-nya, bacanya, baca buku, baca jurnal, dengerinnya juga dengerin berita gitu kan, dengerin mungkin TED Talks gitu ya, hal-hal yang memang akademik atau formal. Itu dulu. Ya, jadi memang belajar bahasa itu nggak ada yang, instan, cepet, jadi bertahap. Jadi teman-teman harus punya passion, kesabaran, ya jadi harus punya juga hardworking, memang harus kerja keras kayak gitu, nambah untuk vocab-nya gitu ya. Nah setelah, familiar sama vocab-nya, bukan familiar lagi ya, sudah apa ya, banyak tabungan dalam tanda kutip vocab-nya. Nah teman-teman bisa belajar untuk mengerjakan soalnya, gitu. Untuk semuanya. Karena kalau tes itu mereka punya
pattern soalnya. Jadi semakin sering teman-teman itu mengerjakan soal TOEFL, soal IELTS, nah teman-teman itu sudah hafal gitu loh pattern-nya. Jadi bisa lebih terbiasa, lebih familiar bukan hanya dengan vocab-vocab yang sering keluar, tapi juga familiar sama jenis soalnya, flow soalnya itu yang akan memudahkan. Tuh ya, jadi vocab dulu, exposure dulu, sabar, harus memang kerja keras gitu. Kemudian banyak latihan soal. Nah, tadi seperti yang di awal yang saya sebutkan, fokus dulu ke listening reading karena itu yang paling mudah untuk meningkatkan nilai. Jadi nanti untuk mekatrol di overall skill ketika nilai writing atau speaking teman-teman belum maksimal gitu. Itu ya. Oke, untuk yang kedua tadi untuk yang komputer sama paper base ya. Nah, itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya, karena kan bedanya hanya di pengambilan soalnya, suka pakai paper, nulis tangan, atau suka ngerjain di layar, ngetik kayak gitu kan. Tapi kalau saya pribadi pertimbangannya adalah mana yang lebih, efektif ketika teman-teman punya 2 pilihan itu, ya kan. Karena kalau komputer base itu kan hanya di kota besar gitu ya, jadi tidak eksklusif untuk semuanya. Nah, kalau teman-teman misalnya di Bandung nih, lagi di Jakarta, ya udah saran saya adalah ambillah komputer base. Kenapa? Karena listening-nya itu clear banget, dia pakai headset gitu loh. Jadi itu bakalan ngebantu buat, improve nilai teman-teman. Tapi konsekuensinya harus dibiasakan mengerjakan listening dan reading di komputer, di layar, tanpa banyak mencatat, gitu. Dan menurut saya ya, konsiderasi kedua adalah writing. Lebih gampang sih untuk ngerevisi, ngedit gitu, karena kan kita kayak, nulisnya itu di Microsoft Word lah gambarannya, jadi gampang aja buat ngedit, buat masukin apa, cut gitu gampang. Tapi kalau paper, pensil harus ngehapus dulu gitu, dan kita nggak bisa ngerombak paragraf kayak gitu loh. Jadi mungkin itu sih pertimbangannya untuk, mostly ya listening karena pakai headset dan writing karena lebih mudah untuk, ngerevisi atau ngeditnya atau mungkin nambahin poin-poin di tengah paragraf gitu. Itu. Sudah kejawab semua? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, karena udah terjawab, thank you so much ya Bunga untuk pertanyaannya. Oke, sebelum kita move ke yang resen berikutnya, nih ada Popon. Mungkin kita move ke pertanyaan yang di chat dulu ya, karena udah ada beberapa nih keburu tenggelam ya, with ya Popon. Popon. Jadi ini tadi mungkin Bunga tanyain tentang gimana sih mulai belajar terkait dengan persiapan IELTS dan bahasa Inggris. Di sini juga ada pertanyaan yang mirip-mirip juga dari Fadlia, Ashifa, dan juga Nur Apni tadi. Jadi kayak misalnya belajar dari IELTS tuh harus bisa mulai dari mana sih Kak? Mungkin kadang ada situs web dan YouTube yang ngasih informasi untuk jadi belajar dari apa gitu buat memula gitu Kak mungkin ada dan juga mungkin dari Fadlia juga bertanya kadang dan juga mirip-mirip juga ya pertanyaan sama Nur Abdi kayak dari kecil tuh udah kepikiran oh bahasa Inggris tuh susah kayak terus kayak kurang suka sama bahasa Inggris nah terus udah mulai kursus belajar tapi masih kayak masih susah karena udah terdoktrin gitu nah mungkin dari Kak Debi yang tadi mungkin kita karena udah belajar banyak tentang bahasa Inggris juga gitu ya apakah punya tips supaya kita bisa belajar bahasa Inggris itu bisa lebih enjoy dan juga udah paham kayak gitu. Ini dari Kak Debi ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, jadi kalau untuk yang tadi ya, vocab dulu kan, jadi udah sebetulnya kejawab dari yang pertama. Nah, kalau untuk YouTube, website itu udah banyak banget ya, jadi pasti teman-teman bisa ngefilter sih kalau, saya sih ngelihat ya viewernya seperti biasa lah gitu. Itu boleh banget kok dimanfaatin. Mungkin garis besarnya adalah saya dulu juga nggak suka bahasa Inggris gitu kan, karena nilai saya jelek gitu kan, karena saya belum menemukan metode yang tepat. Dan kebetulan, so sad ya karena guru-guru saya itu, belum cocok gitu loh. Jadi tipe-tipe yang memang masih conventional teaching gitu, yang nggak cocok sama, saya pribadi kayak gitu kan. Intinya adalah ketika teman-teman belajar you have to love ya, you have to love the language, you have to love what you are studying gitu. Jadi, sukai dulu nih gitu bahasa Inggrisnya. Nah, cara suka bahasa Inggrisnya gimana? Nah, cari dulu nih apa yang teman-teman suka. Kalau teman-teman suka baca, ya udah baca dalam bahasa Inggris, tapi jarang ya yang suka baca ya. Misalnya kalau teman-teman suka nonton nih ya, kayak saya suka nonton action ya, saya nonton Marvel. Kalau saya suka nonton, Harry Potter, nah itu kan dalam bahasa Inggris. Jadi bisa diawali dari hal-hal yang memang teman-teman sukai gitu, dari apa, hobi teman-teman. Kalau saya suka nonton, ya udah saya nonton tapi berbahasa Inggris gitu. Misalnya saya suka masak, saya, ngelihat, resep-resep atau chef yang memang mereka penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris gitu dulu.
Jadi cari hobinya teman-teman dulu. Banyak juga student saya yang bahasa Inggrisnya bagus karena dia main gamesnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak apa-apa. Awalannya memang gitu dulu. Kalian harus sukai dulu bahasanya. Cara menyukainya gimana? Eh, Bikin hubungan ya antara bahasa Inggris dengan sesuatu yang memang kalian sukai dalam keseharian dan nggak harus dipaksa gitu. Nanti kalau memang sudah suka bahasanya, baru kalau mau tes harus dipaksa untuk belajar writing, speaking, reading dan listening terutama kayak gitu. Jadi memang sukai dulu, cari apa yang teman-teman suka, hobi teman-teman apa, masukkan bahasa Inggris di sana. Nah, setelah itu baru dipaksa untuk belajar tes agar nilainya bisa tinggi gitu. Oke, itu ya. Oke, nah, iya, benar. Ya, mantap banget nih Ada jawabannya Kak Dewi. doktrinnya sendiri ya. Oke, tadi ya mungkin kalau aku keingetnya sih kayak ini ya, pepatah orang bilang kayak cinta karena terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya udah terbiasa nih lihat bahasa Inggris, mungkin dari yang Kak Dewi bilang bisa dari film, dari lagu, mungkin dari konten-konten sosial media itu juga bisa ya. Kayak kalau udah kebiasa ngeliat bahasa Inggris pasti lama-lama akan suka kayak gitu. Karena sebelum kayak yang tadi Kak Dewi jelasin di kalau misalnya teman-teman mau tes IELTS kan teks-teksnya bakal akademik gitu ya, bakal yang panjang, kalimatnya mungkin akan lebih susah, dan juga mungkin ada vocab-vocab yang tidak bukan everyday life gitu ya. Jadi perlu terbiasa banget kayak untuk belajar vocab, memperluas vocab kayak gitu. Kalau misalnya langsung, misal orang baru belajar bahasa Inggris, oh langsung dikasih reading IELTS mungkin akan nggak mau gitu ya, karena kan berat banget gitu. Jadi belajarnya dari yang mudah-mudah dulu gitu. Kalau udah terbiasa, nanti bisa terjun nih ke teks IELTS dan TOEFL dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomongin tentang TOEFL, ini kebetulan ada pertanyaan juga nih Kak dari Askiarus nih dari Sulawesi Tengah. Kemudian mau dia tanya bedanya tes IELTS dengan tes TOEFL. Nah, mungkin yang kita sering dengar IELTS, TOEFL, tapi bedanya gimana sih Kak? Itu mungkin Kak Devi bisa menjawab Kak. Tadi di awal sempat saya bahas dikit. IELTS itu dari UK. Jadi karena IELTS itu dari UK, nanti memang listeningnya menggunakan British accent. Kalau TOEFL itu dari Amerika, dari USA. Jadi memang listeningnya menggunakan American accent itu yang paling membedakan ya. Tapi di sini IELTS itu hanya satu. Kalau TOEFL ada dua. Jadi TOEFL itu ada TOEFL IBT yang memang setara dengan IELTS. Ada listening, reading, writing, dan speaking gitu. Tapi TOEFL juga ada TOEFL ITP dengan 3 skill, grammar, listening, dan reading saja gitu. Jadi kalau TOEFL ITP yang mungkin harganya 600.000 ya sekarang ya, kurang dari 1 juta, itu hanya grammar, listening, reading. Nah, biasanya untuk mendaftar yang di dalam negeri Indonesia atau di Asia. Kalau untuk yang TOEFL dengan writing speaking setara dengan IELTS ya. Jadi biasanya itu pilihan kampus aja sih. Kalau teman-teman mau ke Amerika nih, lebih banyak kampus yang menerima TOEFL gitu. Kalau teman-teman mau ke UK nih, nah hampir semuanya tuh, semuanya ya, bukan hampir semuanya menerima IELTS gitu. Jadi tergantung sih. Kalau di IELTS teman-teman bisa belajar dari buku Cambridge ya. Itu kalau mau latihan soal banyak sih materi-materinya juga dari buku Cambridge. Cuman mungkin kesusahan ya kalau sekarang tadi bener kata kakaknya belajar dari yang muda dulu ya biar nggak kaget kalau belajar IELTS nanti langsung hit sama bahasa Inggris karena kesusahan. Jadi Ya, bertahap. iya, benar-benar. Nah, kurang lebih perbedaannya kayak gitu ya, Askia, terkait TOEFL dan juga IELTS. Jadi memang tergantung penggunaannya juga. Teman-teman mau pakai tesnya ini buat apa? Misal buat untuk misal ada yang daftar kerja atau mungkin untuk beasiswa itu nanti akan keperluannya beda-beda gitu ya. Dari yang ditesin juga beda, harganya juga beda kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Kayak TOEFL IBT sorry motong itu tadi saya lupa itu 3 jutaan ya. Jadi bedanya jauh banget. iya, bener banget. Jadi itu daripada maksudnya eh, buang duit, tapi ternyata kita bisa pilih opsi yang lebih murah. Jadi teman-teman bisa cari tahu dulu kayak gitu ya, beda-beda perbedaan teksnya. Nah, betul tadi kayaknya ada popon ya, raise hand. Mohon maaf tadi agak ada Oke. pertanyaan-pertanyaan lainnya dari kolom chat. Mungkin dari popon apakah ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, Kak. Udah terjawab tadi. Mhm. Oh, maaf agak potong di aku. Oh,
Gak apa Kak, Gimana, tadi udah Popon? dijawab. Hmm. Oh, keluar. Oke, kalau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat aja ya. Kalau misalnya sinyalnya belum mendukung, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita bacain juga pertanyaannya ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh via raise hand atau mungkin kolom chat. Oke, udah terjawab ya Popon. Gitu. Ada jawab ceweknya. Oke, mungkin kita kan masih ada beberapa menit lagi. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi deh dari teman-teman di sini. Yuk, mumpung ada Kak Debi juga yang akan menjawab pertanyaannya teman-teman. Jadi silakan bisa dimanfaatkan momen ini untuk tanya-tanya tentang apa IELTS preparation, or maybe news learning, atau mungkin experience-nya Kak Debi juga bisa ditanya-tanyain juga loh teman-teman. Bertemu juga di sini. Oke. Kalau belum ada, mungkin aku hitung mundur dulu ya untuk memastikan sebelum aku tutup nih workshop kita hari ini. Oke, satu, dua, tiga. Oh, oke, akhirnya muncul dari Kak Dewi Lestari. Kak, kalau memakai keahlian berbahasa Inggris untuk kuliah di luar negeri, apakah akan mendapatkan beasiswa? Oke, mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Dewi. Gimana nih, Kak? Mungkin Ya tentang dong. kalau misalnya punya keahlian gitu ya, kalau saya bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa lebih dapat peluang beasiswa nggak sih? Kita ya, pastinya. Besar banget, sangat-sangat besar. Karena sekarang beasiswa persyaratannya adalah IELTS gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke luar negeri yang pertama disiapin bahasa Inggrisnya dulu, itu udah yang pertama dan utama. Yang lain bisa mengikuti, tapi kalau bahasa Inggris harus belajar sendiri gitu kan. Jadi setelah belajar bahasa Inggris nanti baru, belajar untuk penulisan esai dan lain-lain ya. Itu udah pasti. Jadi kalau udah teman-teman punya bahasa Inggris yang bagus, bisa dapat beasiswa, bisa dapat kerja di luar negeri gitu. Udah jadi syarat utama dan pertama ya bahasa Inggris. Bisa dibilang skill nomor 2 karena skill bisa diajarkan, tapi kalau untuk bahasa susah. Harus memang sudah punya bekal bahasa Inggris ya. Oke, Oke. terima kasih jawabannya Kak Debi. Jadi kurang lebih itu ya, karena beberapa syarat beasiswa kan juga pakai syarat nilai bahasa Inggris ya. Dan juga mungkin kalau mungkin ada beberapa yang enggak, tapi kan bahasa Inggris karena kita kuliahnya di luar negeri, kayak skill bahasa Inggris pun juga penting untuk bertahan hidup di sana kayak gitu, atau mungkin mengikuti perkuliahannya di sana jadi penting banget. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris kan jadi kurang bisa beradaptasi gitu ya di luar negeri gitu, nanti kuliah gimana, dan itu nanti jadi pertimbangan juga terkait dengan beasiswanya. Mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya. Oke, karena ini udah pertanyaan terakhir, karena kita sudah mulai habis waktunya, jadi ini sebagai penutup ya untuk pertanyaan sesi workshop pada malam hari ini. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menghadiri workshop hari ini, dan juga sekali lagi terima kasih untuk Kak Debbie untuk sharingnya terkait dengan IELTS. Jadi semoga mencerahkan ya untuk teman-teman terkait dengan persiapan tesnya, dan juga mungkin jadi bikin tambah semangat ya untuk belajar bahasa Inggris. Ingat teman-teman bisa start dari hal-hal yang teman-teman suka terlebih dahulu. Oke, sebelum aku share untuk link evaluasinya, aku mungkin ada beberapa informasi untuk teman-teman sahabat kakak semua di sini, yaitu terkait mungkin kalau teman-teman ingin bekerja sama dengan Yayasan Vokal B, mungkin terkait dengan komunitas, media, dan juga program, kita terbuka banget ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mungkin screenshot dulu bagian ini, bisa di-scan QR code-nya, dan juga mungkin ada link-nya juga yang teman-teman bisa akses. Jadi kalau misalnya teman-teman punya organisasi, punya komunitas kayak gitu, teman-teman bisa ajukan kerjasama juga ke Yayasan Vokal Kita terbuka. Yang penting teman-teman bisa memberikan dampak positif juga ke masyarakat gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk bisa ikutin selalu ya sosial media dari Yayasan Vokal B untuk info-info kegiatan mungkin seperti workshop pada malam hari ini, dan juga kesempatan beasiswa dari YKK lainnya. Teman juga bisa gabung ke link community. Aku kira semuanya di sini udah pada gabung ya, karena dari penerima beasiswa juga, dan juga komunitas dari YKK. Jadi akan ada banyak info yang akan di-sharekan di sana. Dan juga yang paling ditunggu-tunggu, silahkan teman-teman bisa mengisikan link attendance and evaluation form. Aduh, bentar ya. Jadi teman-teman bisa screenshot bagian ini untuk teman-teman bisa isikan uh,
feedback dan juga mungkin absensinya teman-teman sehingga kelihatan nih teman-teman hadir pada malam hari ini. Maksimal pengisiannya besok malam ya. Jadi teman-teman bisa diisikan kalau misalnya teman-teman ada oh Kak, kayaknya sebaiknya workshop selanjutnya kita ngadain ini yuk Kak gitu dan lain sebagainya bisa dituliskan aja di sini ya, silakan. Dan juga harap untuk semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengisi linknya ya, karena ini akan menjadi syarat untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Oke, dan juga jangan lupa untuk teman-teman bisa sharing your excitement and also your insight that you get from this workshop on social media. Silakan teman-teman bisa bagikan nih gimana nih pengalamannya teman-teman ikut workshop hari ini. Nanti bisa tag dan juga mention Yayasan Kokalbis, Scoters, dan juga akun dari narasumber kita hari ini yaitu Kak Nur Debi Putri. Nanti teman-teman bisa tag di sini dan juga jangan lupa pakai hashtag workshop YEC X Scoters biar teman-teman yang lainnya bisa tahu nih kalau kalian ikut workshop dari kolaborasi ya kakak dan juga Scotters. Nah, teman-teman juga pastikan akunnya nggak di private kalau misalnya mau di repost ya sama admin kakak nanti di lain. Oke, dan juga mungkin itu saja untuk kegiatan workshop kita pada malam hari ini. Thank you so much everyone that you are sudah menyediakan waktu untuk belajar bersama di sini bareng kakak dan juga supporters. Thank you and also see you in another opportunity. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya di kesempatan lainnya. Sekali lagi juga terima kasih Kak Debbie dan juga tim supporters lainnya untuk share-nya pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Good luck everyone. Bye. Okay, thank you.